April tanggal 12, tahun ke-1944. Laut Jawa, sekitar 50 mil di utara Surabaya. Kabut pagi masih tipis, air laut bergelombang pelan. Di kejauhan, sebuah siluet raksasa muncul perlahan dari balik garis horizon gelap, bisu, dan seperti salah tempat. Bukan kapal perang Jepang, bukan pula kapal dagang Belanda. Di atas geladak sebuah kapal kecil patroli Jepang, Letnan muda Nakamura Kenji menyipitkan mata, menempelkan teropong ke wajahnya. Angin asin menerpa wajahnya, sementara suara mesin diesel menderu pelan di belakang. Ano Fyunwa, itu kapal apa? Di sampingnya seorang bintara sinyal, Sersan Okada, mencoba mengintip tanpa teropong. Kelihatannya kapal barang, tapi bentuknya aneh. Buritannya kotak, haluannya tinggi, dan sepertinya bukan desain Eropa biasa. Nakamura tidak menjawab. Dia menggeser fokus teropong, menelusuri lambung kapal asing itu. Catnya kusam, sebagian mengelupas. Di sisi lambung, samar-samar, huruf-huruf Latin terlihat, Liberty Ship. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kapal itu seperti hantu yang tersesat. Tua tapi tidak kuno. Besar, tapi tidak elegan. Geladaknya dipenuhi winch, derek kargo, dan palka-palka besar yang tertutup rapat. Di tiang utama, antena radio menggantung lesu. Tidak ada bendera yang berkibar jelas. Namun bagi seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang pernah mempelajari intelijen musuh, ada sesuatu yang menakutkan sekaligus memancing rasa ingin tahu. Liberty Ship adalah lambang kekuatan industri Amerika Serikat, kapal dagang standar yang diproduksi massal untuk memberi makan mesin perang sekutu. Dan di depan matanya, satu di antaranya berada di perairan Hindia Belanda yang sekarang dikuasai Jepang. Perhatikan benderanya, perintah Nakamura. Tidak jelas, mungkin sudah diturunkan atau terbakar. Beberapa jam sebelumnya, sebelum matahari naik penuh, sebuah perahu layar kecil milik nelayan Madura sudah lebih dulu melihat si raksasa bisu itu. Dari atas perahu yang reot, dengan layar koyak dan anyaman bambu yang sudah lapuk, seorang nelayan bernama Karto menunjuk gugup ke arah siluet besar yang mengapung. Kau lihat itu? Katanya kepada anaknya yang masih belasan tahun. Perang lagi, Pak? Tanja si anak, matanya penuh rasa cemas. Bagi mereka, perang berarti pesawat yang meraung di atas kepala, kapal yang terbakar di kejauhan, dan gelegar artileri yang mengguncang malam. Tapi kapal yang satu ini berbeda. Tidak ada asap perang, tidak ada dentuman meriam, hanya sebuah raksasa yang diam. Karto menatap lama. Dia tidak tahu nama jenis kapal itu. Dia tidak tahu bahwa di seberang samudra, kapal-kapal seperti ini sedang dibangun dengan kecepatan yang bahkan terdengar mustahil ada, yang selesai hanya dalam 4 hari. Yang dia tahu hanya satu, benda sebesar itu yang tiba-tiba muncul di jalur pelayaran Timur Jawa, pasti membawa masalah. Kita jangan terlalu dekat, gumamnya. Kalau Jepang lihat kita di dekat sana, kita juga bisa dibilang mata-mata. Perahu mereka pun berbelok perlahan, menjauh. Sementara kapal raksasa itu tetap diam, seperti bangkai paus yang terdampar tanpa pantai. Di dalam kapal hantu itu, bau minyak yang menyengat bercampur dengan hawa besi dan kayu basah. Lampu-lampu redup menggantung di lorong sempit, bergoyang lembut mengikuti ayunan ombak. Di ruang radio, seorang pria berkeringat dingin menunduk di depan panel. Tangannya gemetar di atas kunci telegraf. Di bajunya, meski sudah kotor dan penuh noda, masih tersisa tulisan halus Third Mate J. Carter. John Carter, perwira ketiga kapal, menelan ludah. Dia menatap jarum indikator. Telinganya menangkap bunyi samar generator di ruang mesin. Malam tadi, kapal mereka sebuah Liberty Ship Amerika yang ditugaskan sebagai kapal kargo untuk memasok jalur India-Australia mengalami kerusakan mesin setelah konvoi mereka diserang kapal selam Jepang di Samudra Hindia. Dalam kekacauan, mereka berpisah dari iring-iringen kapal pengawal. Kita tersesat di neraka, gumamnya menatap peta yang terbentang di meja. Garis koordinat menunjukkan sesuatu yang membuatnya merinding. Mereka kini berada sangat dekat dengan Jawa, wilayah yang beberapa tahun lalu masih dikuasai Belanda, tapi kini sepenuhnya di tangan Jepang. Kapten mereka, Kapten William H. Dawson, seorang perwira merchant marine berusia 40-an, dengan wajah keras dan rahang tegas, berdiri tegak di dekat pintu. Topinya sedikit miring, seragamnya sudah kusut oleh malam-malam panjang tanpa tidur. Any look on the radio, Mr. Carter? Suaranya berat, lelah namun tetap tenang. Carter menggeleng. Static, sir. Either we're out of range or someone's jamming.
I can try one more time on a different frequency maybe. Pick up an allied station near Darwood or Fremantle, Captain Dawson. Menghela napas. Do it, but keep it short. If the Japs triangulate our signal, this tub will be on the bottom before sunset di atas geladak. Awak lain sedang berjuang dengan masalah yang jauh lebih sederhana, tapi sama mematikannya. Air, di dekat palka nomor 2, dua orang Klasimovi, pemuda Irlandia Amerika dengan rambut kusut dan pipi cekung, dan Lopez, keturunan Meksiko dengan mata tajam sedang memeriksa drum-drum Air Tower. Ini yang terakhir, tanya Murphy. Yer, jawab Lopez pendek. Kalau mesin gak nyala, dan kita gak bisa jalan ke selatan, kita kehabisan air sebelum ketemu siapapun. Murphy tertawa hambar. Great. Either we get sunk by a submarine, boarded by the Japs, or we just sit here and dry like fish in the sun. Lopez menatap Laut Jawa yang tenang, tapi dalam diamnya menyimpan begitu banyak kematian. Di bawah sana sudah banyak kapal yang tak pernah lagi terlihat dunia. Kau tahu kapal ini dibangun berapa lama? Tanyanya tiba-tiba. Murphy mengangkat bahu. 6 months? A year? Lopez menggeleng pelan. Kata Chief tadi malam. Ada yard di Amerika yang pernah bangun kapal Liberty cuma dalam 4 hari. 4 hari. Murphy memelototkan mata. Bullshit. Serius. Mereka panggil kapal-kapal ini kemenangan logistik. Amerika biar bisa flooding the seas dengan kapal dagang. Kamu lihat sendiri kan? Kapal ini jelek, tapi kuat. Lasannya kasar. Tapi dia tetap mengapung. Murphy menendang pelan rel kapal. Ya, floating right into enemy waters. Some victory. Di anjungan, Kapten Dawson berdiri dengan teropong, menatap garis pantai yang samar-samar terlihat. Bagi dia, peta bukan hanya garis dan angka itu, adalah batas antara hidup dan mati. Navigator panggil Nia. Letnan Navigator, seorang pria kurus bernama Collins, menghampiri dengan membawa map case lusuh. We've drifted further north than I'd like, sir. Ucapnya pelan. Current and wind pushed us. If we try to fix the engine in broad daylight, we're a sitting duck. Can we attempt repairs at dusk? Kita bisa coba, sir. Tapi bunyi mesin bakal terdengar jauh. Kapten Dawson menimbang cepat. Dia tahu satu hal. Terjebak di perairan musuh tanpa pengawalan, dengan mesin rusak dan persediaan menipis, sama saja dengan menunggu kematian. Tapi dia belum tahu bahwa di arah lain, kapal patroli Jepang yang dipimpin Letnan Muda Nakamura sudah mengarah tepat ke posisi mereka. Di kapal patroli Jepang itu, telepon jembatan berbunyi nyaring. Baik, pesan dari ruang radio, lapor seorang pelaut. Mereka menangkap sinyal pendek, kemungkinan kode sekutu. Arah sumber kira-kira sama dengan kapal yang kita lihat. Nakamura tersenyum tipis. Yokata. Untuk angkatan laut Jepang yang mulai tertekan oleh operasi kapal selam Amerika dan kekurangan kapal suplai, menemukan sebuah Liberty Ship adalah kesempatan emas. Kapal ini bukan sekadar target, dia adalah trofi. Kapal yang lambangnya saja sudah mewakili kemampuan gila Amerika, membangun kapal dalam waktu singkat bahkan dalam hitungan. Hari kini terapung sendirian, nyaris tanpa pertahanan berat. Siapkan sinyal, kita dekati perlahan, perintahnya. Kalau mereka tidak menjawab, kita anggap mereka musuh yang mencoba kabur. Di Laut Jawa pagi itu, garis nasib mulai ditarik. Di satu sisi, sebuah kapal Amerika hasil industri besar-besaran mungkin dibangun kurang dari 2 minggu. Mungkin malah dari galangan yang sanggup melahirkan Liberty Ship. Hanya dalam 4 hari kini terjebak di perairan Indonesia yang dikuasai Jepang. Di sisi lain, kapal patroli Jepang yang mulai curiga. Nelayan-nelayan lokal yang ketakutan namun penasaran. Dan langit yang perlahan cerah membuat tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Kau, sebagai penonton, seakan berdiri di udara di antara kedua kapal itu, melihat bagaimana raksasa baja buatan pabrik-pabrik. Amerika ini kini menjadi pion kecil di lautan, jauh dari rumah, di tepi Nusantara yang sedang direbut perang. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kapal Liberty yang lahir dari kecepatan gila industri, Amerika ini akan berakhir sebagai bangkai di dasar laut Indonesia, atau justru akan menyentuh daratan Nusantara dan meninggalkan jejak sejarah yang hampir terlupakan? 2 tahun sebelumnya, pantai barat Amerika Serikat, sebuah galangan kapal di Richmond, California. Malam yang dingin, udara dipenuhi uap dan percikan api. Suara las listrik memekakan telinga. Cahaya biru putih menyala dan padam seperti kilat kecil di sela rangka baja. Bau logam panas dan cat baru memenuhi udara. Kren raksasa mondar-mondir mengangkat blok-blok lambung kapal yang sudah dipasang sebagian, lalu menurunkannya dengan presisi
ke atas rangka utama. Di papan besar dekat gerbang galangan, terpampang tulisan dengan huruf tebal, Liberty Ship Program Speed is Victory. Para pekerja pria, wanita, kulit putih, kulit hitam, imigran, dan warga lokal berpadu dalam ritme yang sama. Mereka memakai helm baja, kacamata pelindung, sarung tangan tebal, ada yang mendorong gerobak dengan plat baja, ada yang menyalakan obor las, ada yang memeriksa gambar teknik di lembar-lembar besar yang mulai kotor oleh jelaga. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang mandor bernama Frank Red Gallagher meniup peluitnya. Cepat, cepat, ini bukan kapal pesiar. Ini kapal buat ngelawan Hitler dan Tojo, teriaknya. Di dekatnya, seorang wanita muda dengan rambut dikepang, rapi Mary Thompson, mengangkat masker lasnya, mengusap peluh di dahinya. Berapa lama target kita kali ini, Red? Tanyanya. Red menyeringai. Kau tahu rekor di art lain kan? 4 hari. Mary, 4 hari dari peletakan lunas sampai peluncuran. Kita nggak diminta ngalahin itu tiap kali, tapi kita harus bergerak seolah-olah bisa. Mary tertawa pendek, lalu menunduk lagi ke sambungan pelat yang sedang ia las. Di depan matanya, lambung kapal mulai mengambil bentuk. Kotak, sederhana, tanpa keanggunan kapal-kapal dagang sebelum perang. Tapi di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang lebih besar. Standar, seragam, dan bisa diproduksi massal. Di sebuah ruangan kantor kecil di pinggir galangan, seorang insinyur sipil memandangi blueprint besar di dinding. Di bagian atas tertulis EC2, SA1, Cargo Ship, Liberty Ship. Garis-garisnya sederhana, hampir kasar, dek lurus, buritan persegi, superstruktur di tengah kapal. Tidak ada kemewahan, hanya ruang, volume, dan kapasitas angkut. Desain yang jelek tapi efektif. Gumamnya pada seorang kolega. Kacamata para estetika bakal menjerit, tapi gudang logistik akan berterima kasih. Kolega itu terkekeh. Kalau kapal-kapal ini bisa bawa muatan sampai ke Rusia, Afrika, dan Pasifik, orang gak akan peduli tampangnya. Di luar jendela, menara peluncuran berdiri kokoh. Di bawahnya, kerangka kapal baru yang kelak diberi nama SS Westbrook. Victory sebelum akhirnya diubah menjadi nama lain saat ditugaskan mulai lengkap. Tulang-tulang bajanya terhubung pelet-pelet. Lambungnya terpasang. Para pekerja bekerja dengan shift yang hampir tanpa henti siang dan malam. Disinilah, jauh dari Laut Jawa, kisah kapal Liberty yang sekarang terimbang-ambing di dekat Jawa itu dimulai. Bukan dengan meriam dan torpedo, tapi dengan jam lembur, kopi murah, dan tangan-tangan kasar yang menahan panas las. Kembali ke Laut Jawa 1944. Di anjungan kapal Liberty yang terdampar itu, Kapten Dosen menatap jam tangannya. Jarumnya terus bergerak. Tapi bagi dia waktu terasa melambat. Aku pernah dengar, katanya pelan kepada Colin sang navigator, yang berdiri di sampingnya, kapal seperti ini dulu selesai cuma dalam beberapa minggu. Bahkan ada yard yang didorong sampai gila 4 hari. 4 hari, Collins? Di situ, di Amerika, kapal lahir secepat kita bikin rencana pelayaran. Collins menghela napas. Kedengarannya mustahil, Sir. Ya, tapi waktu pertama kali aku lihatnya di Norfolk, aku percaya. Mereka nggak perlu kapal cantik. Mereka cuma butuh kapal yang bisa mengapung. Cukup lama buat bawa muatan ke front. Kalau tenggelam, ya, mereka bikin lagi. Collins menatap lambung kapal yang kini tampak kusam. Kalau saja kecepatan membangun kapal bisa menyelamatkan kita di sini. Sementara itu, di kapal patroli Jepang, Letnan muda Nakamura menurunkan teropong, rahangnya mengeras. Jarak? Tanyanya. Sekitar Leo, Ling meter. Taiko, mereka tidak bergerak cepat. Mungkin mesin rusak, jawab perwira navigasi. Nakamura menatap lagi ke arah kapal itu. Walaupun kahu garis besar, ciri khas Liberty Ship mulai terlihat jelas. Haluan merunduk, superstruktur di tengah, tiang derek kargo di depan dan belakang. Ini bukan kapal Belanda tua, pikirnya. Ini produk pabrik Amerika, kapal yang sama yang menghujani pasukan kita dengan perbekalan di Guadalcanal dan New Guinea. Ada rasa getir di dalam dirinya. Ia ingat laporan-laporan intel yang mengatakan bahwa Amerika sekarang bisa membangun kapal lebih cepat daripada Jepang bisa menenggelamkannya. Bahwa di beberapa galangan, mereka memasang model-model lambung, seperti balok mainan, lalu mengelasnya bersama sampai terbentuk kapal penuh dalam hitungan hari. Kalau informasi itu benar, batinnya, maka setiap kapal seperti ini yang bisa kita lumpuhkan, berarti menunda sedikit saja banjir logistik itu. Radio. Kirim pesan ke pangkalan.
perintahnya tenang. Kita telah mengidentifikasi kemungkinan kapal jenis Liberty Ship di koordinat ini. Kita akan mendekat dan memeriksa. Di anjungan Liberty Ship, sinyal bahaya pertama datang bukan dari radio, tapi dari pandangan seorang klasi yang sedang bertugas sebagai lookout di depan haluan. Ship, starboard bow, small, heading toward us. Teriaknya. Alarm internal belum dibunyikan. Tapi seluruh awak yang mendengar teriakan itu seketika tegang. Murphy dan Lopez saling pandang, lalu bergegas ke sisi kanan kapal, mencoba mengintip. Sebuah kapal kecil panjang tak sampai 1/5 Liberty Ship mulai terlihat. Siluetnya tajam, superstruktur rendah, dengan meriam kecil di depan. Jepang, bisik Murphy. Lopez tidak menjawab, tapi dari caranya memegangi rel, tangannya sedikit bergetar. Kapten Dosan sudah kembali ke anjungan. Ia mengangkat teropong, menatap lama ke kapal yang mendekat itu. Bendera matahari terbit perlahan tampak, berkibar jelas di tiang. Dosan menurunkan teropongnya, menarik napas dalam-dalam. "Well, gentlemen," katanya dengan suara pelan, namun terdengar oleh perwira di sekitar. "Looks like our 4-day miracle ship has drifted right into the lion's mouth. Collins Manellan, orders, sir?" Dosan diam sejenak. Ia melihat Fokti-Fokta di depannya. Mesin utama nyaris mati total. Mereka punya beberapa senjata anti pesawat, tapi tidak cukup untuk duel meriam melawan kapal patroli yang bermanuver cepat. Di sekeliling mereka, ini adalah laut musuh. Satu tembakan bisa mengundang lebih banyak kapal Jepang. "Aku tidak akan menenggelamkan kapal ini tanpa alasan," gumamnya. "Kapal ini bukan cuma baja. Ini simbol bahwa orang-orang di rumah bisa mengirim sesuatu sejauh ini. Namun ia juga tahu, dibiarkan begitu saja, kapal ini bisa direbut musuh menjadi propaganda, menjadi hadiah yang memalukan. Siapkan awak di posisi tempur," perintahnya akhirnya. "Tapi jangan tembak dulu, aku ingin lihat apa yang mereka mau." Di perahu nelayan Madura yang tadi pagi melihat kapal raksasa itu, Karto dan putranya kini sudah lebih jauh dari lokasi kejadian. Namun percakapan mereka masih berkutat pada kapal asing itu. "Pak, kalau itu kapal Amerika berarti mungkin perang masih jauh dari selesai, ya?" tanya si anak. Karto menatap ke arah barat, kemana matahari pelen-pelen naik. "Entahlah, Le, tapi kalau kapal-kapal besar asing sudah mulai nyasar sampai sini. Artinya laut kita bukan punya kita lagi. Ini sudah jadi papan catur orang-orang besar yang bahkan nggak tahu nama kampung kita." Anaknya diam, merenung. Sementara itu, di kejauhan, dua kapal Liberty Ship Amerika dan kapal patroli Jepang semakin dekat. Di kapal patroli Jepang, seorang pelaut memeriksa amunisi meriam 76 mm di haluan. Peluru-peluru siap digunakan. "Take, kita sudah siap untuk tembakan peringatan," lapor perwira artileri. Nakamura mengangguk tipis. "Dekati hingga 3000 meter. Kita akan paksa mereka berhenti total. Kalau mereka coba kabur atau menembak duluan, tenggelamkan." Di kepalanya, ia sudah membayangkan laporan ke atasan. Sebuah kapal musuh tipe Liberty Ship ditemukan dan diamankan di perairan Jawa. Itu akan jadi kebanggaan. Bukan hanya karena kapal itu besar, tapi karena simbolis. Menangkap simbol kemampuan industrial Amerika di laut yang jauh dari San Francisco dan New York. Namun Nakamura juga belum tahu satu hal. Kapal yang tampaknya lemah dan tersesat itu masih punya beberapa kejutan dan kehadirannya di perairan. Indonesia akan meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada sekadar laporan militer. Kau, sebagai penonton, kini bisa merasakan ketegangan yang mengental di udara Laut Jawa. Di satu sisi, kapal yang mungkin lahir dari proses konstruksi gila-gilaan mungkin, bahkan dari yard yang bisa melahirkan kapal dalam 4 hari saja. Di sisi lain, kekuatan militer Jepang yang meski mulai surut, masih memegang kendali di Nusantara. Keduanya sedang bersiap saling menilai, saling menguji, dan mungkin saling menghancurkan. Apa yang terjadi jika sebuah kapal massal Amerika akhirnya benar-benar menyentuh daratan Indonesia bukan sebagai bangkai, tapi sebagai objek yang bisa disaksikan langsung para penduduk lokal? Jawabannya akan mulai terbentuk ketika tembakan pertama dari pihak mana meletus di atas permukaan. Laut yang kelihatan tenang, tapi syarat kematian ini April tanggal 12 tahun ke-1944 menjelang siang. Laut Jawa, udara mulai memanas. Matahari naik, memantul di permukaan air seperti jutaan serpihan kaca. Di kejauhan, dua kapal yang berbeda dunia pelan-pelan saling mendekat. Satu raksasa lamban dari Amerika,
satu kapal patroli lincah dari Jepang. Di anjungan Liberty Ship, bel kapal berdentang. General Quarters, General Quarters, pengeras suara serak mengulang perintah. Seluruh awak bergegas ke posisi mereka. Di belakang superstruktur, di dekat senapan anti-pesawat 20 mm Oerlikon, Murphy menancapkan helm baja di kepalanya. Napasnya sedikit terengah. Ini bukan latihan lagi? Katanya pada Lopez. Lopez mengecek magasin. Peluru-peluru 20 mm berderet siap, bukan. Dan kalau kita salah ambil keputusan, ini juga bukan jadi pertempuran panjang. Ini bisa selesai dalam satu salvo. Mereka berdua menoleh ke arah kapal Jepang yang kini makin jelas. Detilnya mulai tampak. Meriam di haluan, awak berseragam coklat kehijauan. Bendera matahari terbit yang berkibar tegas. Di kapal patroli Jepang, Letnan muda Nakamura berdiri tegak, tangan kirinya memegangi pagar anjungan. Jarak-san, upai meter, Taiko. Kita mendekat perlahan. Lapor perwira navigasi. Artileri, siapkan tembakan peringatan, perintah Nakamura. Bidik 200 meter di haluan kapal musuh. Aku ingin mereka paham bahwa kita serius. Perwira artileri mengangguk, lalu memberi oba-oba ke awak meriam. Meriam 76 mm di haluan kapal dikunci ke arah target. Seorang penembak, keringat mengalir di bawah helm baja, menarik napas dalam-dalam. Asamet, siap. Elevasi, siap. He-fire. Dentuman mengoyak udara. Kapal patroli bergetar. Selongsong kosong melompat keluar, menggelinding di geladak. Cangkang meriam melengkung di udara, meninggalkan jejak tak terlihat, menuju ruang kosong di depan haluan Liberty Ship. Dari anjungan Liberty Ship, Kapten Dawson melihat kilatan kecil di kapal Jepang. Detik berikutnya, ia mendengar suara melengking di udara. Down, teriak seseorang, instingtif. Ledakan terjadi di laut, sekitar 200-300 meter di depan haluan. Air laut muncrat tinggi, seperti geyser tiba-tiba. Kapal bergoyang pelan oleh gelombang kejut. Murphy refleks menunduk. Sementara serpihan air asin menghantam wajahnya. Jesus, umpatnya. There was a warning shot. Lopez menelan ludah. Kalau itu peringatan, kau nggak mau tahu seperti apa serius buat mereka. Di anjungan, Dawson tetap tegak. Wajahnya tegang, tapi matanya dingin. Mereka mau bicara dulu, katanya. Kalau mereka mau tenggelamkan kita langsung, tembakan barusan sudah dipindah 200 meter ke belakang. Collins memandang sang kapten. Apa kita jawab dengan tembakan, Sir? Dawson menggeleng cepat. Belum. Kita masih di tengah laut mereka. Kita harus tahu dulu apa yang mereka mau. Di kapal patroli Jepang, Nakamura mengamati reaksi Liberty Ship. Mereka tetap di jalur, take. Tidak balas menembak. Tapi aku bisa lihat ada senapan anti-pesawat di dek mereka. Lapor perwira pengamat. Nakamura mengangguk. Radio, siapkan sinyal bendera internasional. Heave to, and prepare to be boarded. Kalau mereka mengerti, bagus. Kalau tidak, kita siapkan tembakan berikutnya. Kali ini, lebih dekat bendera-bendera sinyal, mulai dinaikkan di tali yang bergesek di tiang. Kombinasi warna-warni itu, di masa damai, hanya menjadi bahasa lalu lintas laut. Tapi di masa perang, ia bisa menjadi kalimat hidup dan mati. Di Liberty Ship, seorang klasi sinyal berlari ke anjungan, membawa teropong kecil dan buku kode sinyal. Captain, they're hoisting flags. Dawson mengambil teropong. Ia membaca kombinasi warna, lalu menoleh ke klasi sinyal. Apa menurutmu? Klasi itu membuka buku kode, mencari cepat. Jemarinya yang gemetar menyusuri kolom-kolom huruf dan bendera. Heave to, and prepare to be boarded, sir. Katanya pelan. Di ruangan anjungan itu, seolah udara menebal. Kata boarded punya makna yang sangat jelas di masa perang. Kau akan diperiksa, diinterogasi, mungkin ditawan, kapalmu bisa dirampas atau dihancurkan. Dawson menatap lambung kapal. Ia tahu, di palka-palka mereka ada muatan, makanan kaleng, amunisi, suku cadang, mungkin juga kendaraan kecil. Segalanya adalah emas logistik bagi siapapun yang menguasainya. Kalau kapal ini jatuh ke tangan Jepang, gumam Collins. Ya, potong Dawson. Mereka akan pakai ini sebagai propaganda. Lihat, bahkan kapal massal Amerika pun bisa kami tangkap di laut kami. Ia berjalan beberapa langkah, lalu menatap peta di meja. Mereka terlalu jauh dari pangkalan sekutu manapun untuk berharap bantuan tepat waktu. Aku butuh opsi, katanya kepada para perwira. Cepat, di bawah, di dekat kamar mesin, suara logam beradu masih terdengar. Chief Engineer,
Pria gemuk bernama O'Reilly bergelut dengan mesin utama yang bandel. "Bagaimana, Chief?" teriak seorang kelasi mesin di tengah bising. "Macam neraka," sahut O'Reilly. "Kalau aku paksa nyala sekarang, dari suara saja kapal Jepang itu bakal tahu kita coba kabur. Tapi kalau kita nggak bisa gerak, kita tinggal nunggu mereka naik dan ambil alih semuanya." Seorang asisten mekanik muda, berkeringat dan kotor, memberanikan diri bertanya, "Chief, kalau mereka naik, kita bakal ditawan?" O'Reilly menghela napas kasar. "Kalau itu saja, masih bagus. Tapi kalau mereka putuskan kapal ini terlalu berharga untuk dibiarkan utuh, mereka bisa paksa kita kosongkan kapal, lalu torpedo sisanya, ia memukul ringan casing mesin. Kapal yang dibangun dalam beberapa minggu, mungkin malah di yard yang punya rekor 4 hari, bisa dihancurkan dalam beberapa menit." Di kapal patroli Jepang, Nakamura memberi perintah baru. "Turunkan kecepatan. Kita mendekat dengan lambat. Artileri siaga. Kalau mereka mencoba mengarahkan meriam atau senapan ke kita, kita tembak duluan." Dalam hati, ia berusaha menata pikiran. "Kalau bisa, aku ingin kapal ini hidup-hidup," batinnya. "Meski hanya untuk dipelajari atau dijadikan pemecah blokade. Desain Liberty Ship ini yang membuat mereka bisa membawa perang ini sampai ke halaman rumah kita." Ia teringat laporan Intel tentang kill laying ceremonies di Amerika, tentang pabrik-pabrik yang merayakan rekor gila 4 hari untuk menyelesaikan sebuah kapal dari nol hingga siap diluncurkan. Kalau kecepatan seperti itu benar, setiap kapal yang kita lihat di sini hanyalah satu dari ratusan, pikirnya getir. Dan kita di Jepang, dengan sumber daya terbatas, mencoba mengejar banjir baja itu di anjungan Liberty Ship. Dosen akhirnya mengambil keputusan. "Kita tidak tembak duluan," katanya. "Kalau kita buka api, mereka punya alasan jelas untuk tenggelamkan kita. Tapi aku juga tidak akan menyerahkan kapal ini begitu saja." Ia menoleh ke Collins. "Siapkan awak untuk kemungkinan sabotase terkontrol." Collins mengerutkan kening. "Anda bermaksud kalau mereka naik dan mulai ambil alih, kita pastikan kapal ini tidak bisa digunakan maksimal. Mesin, sistem hidrolik, mungkin beberapa komponen penting di ruang muatan. Aku lebih rela kapal ini jadi bangkai di perairan Indonesia daripada jadi alat perang mereka." Collins mengangguk pelan. "Bag, Sir." Doson lalu menatap kelasi sinyal. "Balas sinyal mereka. Tunjukkan bahwa kita mengerti. Kurangi kecepatan sebisa yang bisa kita lakukan dengan mesin sekarat ini. Kita putar kemudi sedikit ke kiri, seolah-olah kita siap membiarkan mereka mendekat." Kelasi sinyal segera berlari keluar, menaikkan bendera-bendera jawaban. Di luar, Murphy dan Lopez melihat gerakan kapal mereka yang mulai berbelok ringan. "Kita serius mau biarkan mereka naik," ujar Murphy tak percaya. Lopez menghela napas. "Kapten bukan orang bodoh. Kalau dia ambil keputusan ini, pasti ada rencana. Entah kita jadi tawanan mati ditembak, atau entah apa lagi. Tapi sejauh ini, kita masih hidup." Murphy menatap kapal Jepang yang semakin besar di pandangan. "Kalau aku bisa pilih, aku lebih suka kapal ini kabur dengan mesin nyala penuh. Kau tahu, seperti di film." "Ini bukan film," jawab Lopez. "Dan ini bukan kapal perang. Ini kapal kargo yang lahir dari pabrik, bukan dari mimpi para jagoan. Tapi justru karena itu, mungkin cerita kita bakal berakhir di tempat yang tak pernah direncanakan siapapun, termasuk para insinyur yang menggambar kapal ini di Amerika." Di kapal patroli Jepang, sinyal jawaban dari Liberty Ship terlihat. "Tai, mereka mengerti perintah kita. Mereka mengurangi kecepatan," lapor kelasi sinyal. Nakamura mengangguk. "Bagus. Siapkan tim boarding, bawa senjata ringan, beberapa granat, jangan terlalu mencolok. Tapi siap kalau mereka mencoba perlawanan." Sebuah tim bersenjata mulai berkumpul di dek, membawa senapan Arisaka, pistol Nambu, dan beberapa pisau bayonet. Sebuah skoci motor kecil disiapkan untuk mengantar mereka ke sisi Liberty Ship yang tinggi. Di wajah beberapa pelaut muda, ada sorot campuran antara takut dan bangga. "Mungkin ini pertama kalinya kita naik ke kapal Amerika," bisik salah satu dari mereka. "Kalau kita bisa bawa pulang ini sebagai hadiah," jawab temannya, tidak menyelesaikan kalimatnya. Di atas Laut Jawa, sejarah kecil yang tak tercatat di buku pelajaran berubah menjadi drama yang hampir sinematik. Sebuah kapal yang mungkin dibangun dalam waktu yang bahkan tidak masuk akal seperti 4 hari rekor di Amerika kini harus menentukan nasibnya dalam 40 menit yang menegangkan. Angkatan Laut Jepang yang mulai terdesak ingin memegang sedikit kemenangan simbolis. Dan Laut Indonesia yang tenang di permukaan menjadi panggung
di mana kapal-kapal dari benua jauh bertemu nasib. Saat sekoci Jepang diturunkan, suara kerekan berdecit pelan. Ombak kecil memukul lunas kayunya. Kau bisa membayangkan duduk di bahu raksasa baja itu, melihat manusia-manusia kecil di atas air, membawa senjata dan perintah, meluncur mendekati dinding lambung Liberty Ship yang menjulang seperti tembok kota besi. Sebentar lagi orang-orang dari dua dunia yang dibentuk oleh industri dan perang akan bertemu di satu titik sempit. Tangga tali di sisi kapal berayun di atas air Laut Jawa. Dan disitulah, secara perlahan, jejak pertama kapal Liberty di Indonesia akan benar-benar dimulai, bukan hanya sebagai bayangan di horizon, tapi sebagai kehadiran nyata yang kelak akan meninggalkan sisa-sisa fisik di daratan Nusantara. Sekoci motor Jepang meluncur di antara riak ombak. Mesin kecilnya meraung stabil. Air asin memercik ke wajah para pelaut yang duduk berderet. Senjata terpangku di paha. Di haluan sekoci, Sersan Imai komandan tim boarding berdiri setengah membungkuk. Satu tangan memegangi tiang kecil, satu lagi menggenggam pistol nambu. Ia menatap ke atas, ke dinding lambung Liberty Ship yang menjulang. Cat abu-abu kusamnya penuh bekas karat dan noda hitam. Dari dekat, kapal ini tampak semakin kasar. Lasannya tidak halus. Sambungan pelatnya tampak seperti jahitan tergesa-gesa. Jadi, ini kapal yang katanya dibangun Amerika dengan kecepatan gila itu, gumamnya dalam hati. Kelihatan seperti kapal yang dikerjakan buruh shift, malam tanpa tidur, namun ia tahu, justru itulah tujuannya. Kapal murah, massal, cukup kuat untuk 1, 2, atau 3 perjalanan penuh suplai. Sesudah itu, kalau tenggelam, tinggal dibuat lagi. Siap naik, serunya. Di atas mereka dari sisi kapal, sebuah tangga tali sudah diturunkan, berayun pelan mengikuti gelombang. Di atas, sosok-sosok klasi Liberty Ship berdiri, sebagian dengan tangan terangkat, sebagian menggenggam rel tegang. Di anjungan Liberty Ship, Kapten Dawson memperhatikan adegan itu dengan mata tajam. Letakkan beberapa orang bersenjata di dekat tangga, tapi jangan sikap tempur penuh, katanya. Aku ingin mereka melihat kita tidak sepenuhnya tak berdaya, tapi juga tidak mencari gara-gara. Murphy dan Lopez berdiri di sisi dek, beberapa meter dari tangga. Senjata anti pesawat di belakang mereka tampak menganggur. Tapi sebenarnya sudah siap jika keadaan memburuk. Jangan tunjukkan gigi dulu, kata Lopez pelan. Kalau kapten mau mainkan ini sebagai tawar-menawar, kita harus terlihat seperti kapal dagang yang terpojok, bukan kapal perang yang siap duel. Murphy mengangguk, menelan salivanya yang terasa pahit. Kalau mereka suruh kita turun satu-satu, kau duluan. Selorohnya pucat. Lucu, balas Lopez singkat. Tapi sudut bibirnya sedikit terangkat tumor tipis. Di tengah ketakutan, sekoci Jepang berhenti di sisi lambung. Tali pengaman dilempar, dikaitkan. Tangga tali bergoyang lebih liar. Naik, perintah Sersan Imei. Satu persatu pelaut Jepang mulai menaiki tangga tali. Sepatu bot mereka berpijak di anak tangga yang basah. Tangan mencengkeram tali dengan kuat. Senjata dirapatkan ke tubuh. Di udara, hanya terdengar suara mesin kapal patroli di kejauhan. Dan desis ombak menghantam lambung baja. Saat Imai sampai di puncak tangga, seorang kelasi Amerika menyodorkan tangan. Refleks pelaut yang sudah terbiasa membantu siapapun naik ke kapal. Bahkan di tengah perang. 1 detik, dunia terasa normasi manners, etika sesama pelaut. Detik berikutnya, normalitas itu hancur oleh fakta bahwa orang-orang ini saling bermusuhan. Imai menerima uluran itu, naik ke dek, lalu segera melangkah mundur setengah, merapikan topinya, dan menegakkan tubuh. Di belakangnya, 4 pelaut Jepang lain naik, senjata siap digunakan kapan saja. Di depan mereka, beberapa awak Liberty Ship berdiri. Tangan sebagian di samping tubuh, sebagian masih terangkat. Wajah mereka tegang. Seragam Amerika mereka coverall biru jaket kain kasar, helm baja kontras, dengan seragam coklat kehijauan Jepang. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Hanya angin yang melintas di antara mereka. Kapten Dawson akhirnya muncul dari sisi superstruktur, menuruni beberapa anak tangga. Ia melangkah mantap, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia berhenti beberapa meter dari Sersan Imai. Kapten William Harry Dawson, United States Merchant Marine, katanya. Suaranya berat namun terkontrol. Imai menatapnya dengan sorot mata dingin. Imai, Sersan. Kaigun, jawabnya singkat, lalu melanjutkan dalam bahasa Inggris, patah-patah. You are in waters of Dai Nippon Teikoku, Japanese Empire.
Dosen mengangguk pelan. Yes, we had engine trouble. We lost our convoy. We are dead in the water. Emai memutar pandangan, memperhatikan dek, derek kargo, palka tertutup, senjata anti pesawat di sudut. Ia melihat ke arah senapan Orlikon, lalu kembali menatap dosen. Kapal ini Liberty Ship? Tanyanya. Pertanyaan itu tidak sekadar teknis. Itu adalah penegasan simbolik. Dosen tidak mengelak. Yes, standard isi to cargo. Liberty Ship. Emai hampir tak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia mendekati tepi lambung, memandang ke bawah, seolah ingin menilai apakah kapal yang dibangun dalam beberapa minggu, bahkan 4 hari ini, tampak ringkih, atau justru menakutkan. Jadi ini dia, kapal massal itu, pikirnya. Kalau saja Jepang punya pabrik seperti ini. Sementara kedua pemimpin ini saling menakar. Di lorong-lorong dalam kapal, perintah lain bergerak secara diam-diam. Collins, sang navigator, berjalan cepat ke arah ruang mesin. Di tangannya, ada catatan kecil berisi instruksi singkat dari sang kapten. Di ruang mesin, O'Reilly mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh peluh dan oli. Apa katanya? Collins menyerahkan catatan itu. Siapkan opsi sabotase. Jangan merusak kapal sampai titik tidak bisa mengapung. Hanya pastikan, kalau musuh mengambil alih, mereka tidak bisa menggunakannya penuh. Fokus, sistem daya, beberapa kartu penting, dan mungkin 1-2 bagian sistem kemudi. O'Reilly mengumpat pelan. Jadi kita harus bikin kapal ini cukup rusak untuk nggak bisa dipakai, tapi cukup sehat untuk tetap terapung. Kapten pikir kita tukang sulap? Collins menatapnya serius. Kalau ini jatuh ke tangan Jepang dalam kondisi mulus, mereka bukan hanya dapat muatan. Mereka dapat cetak biru, berjalan tentang bagaimana Amerika membangun kapal dengan standar industri. Itu lebih berbahaya daripada sekadar ratusan kaleng daging di palka. O'Reilly menghela napas panjang. Baiklah, kita siapkan beberapa baut longgar dan beberapa kejutan di panel kontrol. Tapi kita tunggu perintah terakhir. Aku nggak akan bunuh kapal ini sebelum waktunya. Di dek atas, Murphy dan Lopez mencoba menangkap sedikit percakapan antara dosen dan Imai. Kau mengerti apa yang mereka omongkan? Bisik Murphy. Hanya sedikit. Tapi dari nada suaranya, mereka belum mau tembok-tembokon, balas Lopez. Untuk sementara, itu kabar baik. Murphy menatap laut Jepang yang mengawasi mereka. Ia perhatikan wajah-wajah mereka. Sama lelahnya, sama tuanya. Atau bahkan lebih muda dari dirinya sendiri. Mereka kelihatan cuma seperti kita, gumamnya. Orang yang kebetulan dikirim ke sisi lain dari laut. Lopez menatap langit sebentar. Perang yang dimulai di Eropa dan Pasifik, tapi ujung-ujungnya kapal yang dibangun di Amerika bisa nyasar sampai Indonesia. Dan kita, 2 orang biasa, ikut terjebak di tengah kisah besar itu. Percakapan resmi pun dimulai. Kapal Anda muat apa? Tanya Imai. Kali ini dengan nada lebih formal. Doson mengangkat dagu tipis civilian cargo. Food, spare parts, some machinery, all for Allied war effort, of course. I'm not going to lie to you. JD Andakui, kapal ini bantu musuh Jepang. It's a merchant ship in wartime, jawab dosen. Everything is part of somebody's war effort. Imai menimbang. Ia bukan diplomat, hanya sersan yang diperintahkan mengamankan kapal musuh. Namun ia juga paham bahwa setiap keputusan di sini punya bobot besar. Kapal Anda jauh dari pangkalan sekutu, katanya. Anda tidak punya pengawal, mesin rusak. Anda tidak punya pilihan banyak. Dosen diam sejenak. Maybe not out here, katanya pelan. But this ship was never meant to be special. It's one of many. Built fast, used hard. Men like you and me. We just happen to be on this one. Imai memalingkan wajah, menatap garis pantai Jawa yang samar-samar. Kalau kami tarik kapal ini ke pelabuhan yang kami kuasai, pikirnya, itu akan jadi kemenangan kecil. Tapi berarti kami bisa buktikan bahwa bahkan produksi massal Amerika pun bisa diseret masuk ke pelabuhan kami. Namun, sekali lagi, lautan bukan papan catur yang patuh pada rencana manusia. Dari arah tenggara, suara samar mesin lain mulai terdengar pelan, seperti dengung serangga yang makin mendekat. Di anjungan kapal patroli Jepang, seorang pengintai mendadak berteriak, "Tai!" Pesawat di kejauhan, arah tenggara ketinggian menengah. Nakamura segera mengangkat teropong. Di kejauhan, titik kecil di langit makin membesar. Bentuk sayapnya, siluet fusilisnya, tidak seperti pesawat Jepang. Pesawat sekutu, gumamnya.
Mungkin patroli dari Australia atau dari salah satu pangkalan rahasia mereka. Ia mengumpat dalam hati. Kehadiran satu pesawat bisa mengubah situasi drastis. Kalau pesawat itu mengenali Liberty Ship sebagai kapal Amerika yang sedang dalam bahaya, mereka bisa memanggil bantuan atau langsung menyerang kapal patroli Jepang. Segera panggil tim boarding kembali, perintah Nakamura tajam. Kita tidak akan jadi target empuk di sini. Di dek Liberty Ship, Murphy mendengar suara mesin di langit. Ia menengadah. Hei, kau dengar itu? Lopez mengikuti pandangan. Titik kecil di langit makin membesar, sayapnya lurus, ekornya khas itu. Bisa jadi pesawat kita, katanya pelan. Atau setidaknya, bukan pesawat Jepang. Harapan kecil yang sebelumnya begitu jauh, tiba-tiba terasa mungkin. Kapten Dosan juga melihatnya. Matanya menyipit, mencoba mengenali siluet di langit. Ia tahu, jika pesawat itu menyerang kapal Jepang, situasi bisa berbalik. Tapi mereka juga bisa terkena imbasnya. Ini baru jadi permainan 3 arah. Batinnya, kita, Jepang, dan langit. Sersan Imai melihat keanjungan kapal patroli, di mana sinyal FLAG dan perintah bergegas dikirimkan. Ia menoleh ke Dosan. Kelihatannya, situasi berubah, katanya singkat. Dosan menatapnya balik. In war, Sergeant, situations always change faster than orders. Di Laut Jawa siang itu, sebuah kapal yang mungkin lahir dari proses konstruksi kilat di galangan Amerika, mungkin dari tradisi rekor 4 hari yang legendaris, kini berada di tengah persimpangan. Jepang ingin menyeretnya sebagai trofi ke pelabuhan. Sekutu di udara mungkin menganggapnya sebagai aset yang harus diselamatkan, atau bahkan dikorbankan demi menghancurkan kapal musuh. Dan di bawah semuanya, Laut Indonesia yang diam, siap menelan siapapun tanpa fanfar. Kau bisa merasakan ketegangan yang makin menebal. Apakah kapal Liberty ini akan berakhir di pelabuhan Jepang, dihantam dari langit, atau justru terdorong mendekati daratan Nusantara dan meninggalkan sisa fisik di sana rongsokan baja, bagian lambung, atau komponen mesin yang kelak akan menjadi saksi bisu di pantai Indonesia? Jawabannya akan mulai tampak ketika bayangan pesawat di langit itu melebar, dan suaranya berubah dari dengung jauh menjadi raungan yang menggetarkan dada. Suara mesin pesawat kini berubah dari dengung samar menjadi raungan jelas yang mengiris udara. Ombak kecil di Laut Jawa seakan bergetar mengikuti nada logam itu. Kapten Dosan menunduk sedikit, teropong menempel di matanya. Looks like a twin engine, gumamnya. Bisa jadi B-25 Mitchell. Medium bomber Lopez yang masih bersandar di dekat senapan Orlikon ikut menengadah. Siluet pesawat itu semakin jelas. 2 mesin di sayap, ekor ganda, hidung transparan. Mitchell, katanya pelan, kalau dia di pihak kita, hari ini bisa jadi berubah. Murphy menelan ludah. Kalau dia tidak tahu situasinya, dia bisa bom kita juga. Di kapal patroli Jepang, Letnan Muda Nakamura memberi perintah cepat. Siapkan meriam anti pesawat. Awak boarding kembali ke sekoci. Cepat. Sirene kapal patroli meraung singkat. Para pelaut yang tadi sudah naik ke Liberty Ship, kini diperintahkan turun lagi. Tali tangga bergoyang lebih liar. Saat tubuh-tubuh berhelm Jepang berusaha menuruni anak tangga dengan tergesa, namun tetap waspada. Sersan Imai menatap Dosan sekali lagi. Kita belum selesai, katanya pendek. Kalau kami masih di sini, setelah pesawat itu pergi, kami akan kembali. Dosan mengangguk tipis. Then we'll still be here, if we're not at the bottom of the sea. Imai tidak membalas. Ia berbalik, memimpin orang-orangnya turun ke sekoci. Pesawat B-25 kini melintasi mereka, masih di ketinggian menengah. Di bawah fuselage-nya, lambung hijau kecoklatan dengan simbol bintang putih biru khas pesawat Amerika tampak jelas. Di kokpit, Letnan Peter Harris, pilot B-25 yang sedang menjalankan misi patroli panjang dari sebuah lapangan udara sekutu di Australia Utara, memicingkan mata menatap ke bawah. Lihat itu, katanya pada kopilotnya. McKay, satu kapal besar, kelihatannya Liberty, dan satu kapal kecil, mungkin patrol boat Jepang. McKay mencondongkan tubuh. Kalau itu Liberty, dia tersesat jauh dari rumah. Di belakang mereka, operator radio dan penembak belakang mencoba mengintip lewat jendela sempit. Kapten, kita mau ngapain? Tanya McKay. Kalau kita serang kapal Jepang, kita bantu mereka. Tapi kalau kita bombing area itu, kita berisiko menenggelamkan kapal Amerika sendiri. Harris menggertakkan gigi pelan. Ia bukan perwira intel.
Hanya pilot yang diberi peta, rute dan perintah patroli. Tapi di bawah sana, situasi jadi jauh lebih rumit daripada sekadar target musuh. Pertama, kita identifikasi dulu, katanya. Kita lakukan low pass. Jangan menembak dulu. B-25 itu mulai menurunkan ketinggian. Suaranya kini menggetarkan dada. Di Liberty Ship, para awak refleks menunduk ketika pesawat itu semakin rendah. Dia bakal nembak, seru Murphy setengah berteriak di antara raungan mesin pesawat. Lopez menggeleng. Belum. Dia cuma lewat. Pesawat itu melintas di atas Liberty Ship. Cukup rendah. Hingga kau bisa membayangkan, melihat wajah-wajah awaknya dari bawah jika saja, bukan karena kecepatan dan kebisingan yang luar biasa. Di dalam kokpit, Harris mengamati segalanya secepat mungkin. Bendera Amerika di buritan, Do agak lusuh, katanya. D penuh dengan peralatan kargo. Ada Orlikon, that's a Liberty, no doubt. McKay menunjuk ke sisi kanan. Kapal kecil di starboardnya. Itu jelas kapal Jepang bendera matahari terbit. Jelas kelihatan. Harris menghela napas. Mereka sedang apa? Boarding, menarik, atau sekadar mengawasi? Itu bukan tugboat, sahut McKay. Kalau kita biarkan, mereka bisa tarik kapal itu ke pelabuhan mereka. Operator radio di belakang menyela, suaranya harus diteriakkan. Kita mau lapor dulu, atau bertindak sendiri? Harris menimbang. Waktu terasa menekan, bahan bakar tak terbatas, dan setiap putaran di udara mengurangi pilihan mereka. Kita buat satu putaran lagi, katanya. Aku ingin lihat respons mereka setelah kita melintas. Dan respons itu langsung terlihat. Di kapal patroli Jepang, Nakamura sudah memerintahkan peningkatan kecepatan. Sekoci mereka ditarik kembali. Awak meriam anti pesawat bergegas ke posnya. Kalau mereka turun untuk menyerang, kita harus siap, tegasnya. Tapi jangan tembak duluan. Kalau kita lepaskan tembakan, mereka pasti membalas dan kita hancur. Ia menatap Liberty Ship. Selama pesawat itu ada di sini, kita tidak bisa dengan tenang ambil kapal ini. Pikirnya pahit. Mereka bisa panggil bantuan. Atau sekadar mengawasi dan menjadi ancaman terus-menerus. Di anjungan Liberty Ship, Dawson menyadari hal yang sama. Pesawat itu tidak serta-merta menolong. Tapi kehadirannya mengubah permainan. Kalau pilot itu punya otak, dia tahu kita bukan kapal Jepang, katanya pelan. Tapi dia juga tahu, dia tidak bisa mengawal kita sepanjang jalan. Collins menatap pesawat yang mulai berputar lagi. Kalau mereka memutuskan mengebom kapal Jepang, kita ikut dalam radius ledakan. Kalau mereka memutuskan mengebom kita agar tidak jatuh ke tangan musuh, kapal ini berakhir di dasar laut Indonesia, balas Dawson dingin. Dalam kedua kasus, takdir kita tidak lagi sepenuhnya di tangan kita. Tapi di sudut pikirannya, sebuah kemungkinan lain muncul. Kalau kapal Jepang mundur, dan kita tetap di sini, kapal ini masih punya peluang. Kalau ombak dan angin berpihak, kita bisa coba hanyut lebih dekat ke pantai Indonesia. Dan mungkin, hanya mungkin, kita bisa menyentuh daratan. Di langit, B-25 memutar lagi. Kapten, kita nggak punya waktu banyak, ujar McKay. Kita perlu putuskan, serang, lapor, atau pergi. Harris menggertakkan gigi. Kalau kita serang kapal Jepang dan berhasil, kita tinggalkan Liberty Ship buta dan tak terlindungi di tengah laut musuh, pikirnya. Cepat, kalau kita biarkan Jepang tetap di sana, mereka punya waktu untuk tarik kapal itu ke pelabuhan mereka. Kalau kita bom dua-duanya, itu di luar nurani. Ia mengambil jalan tengah keputusan yang terasa abu-abu, tapi mungkin paling masuk akal dalam kekacauan. Kita kirim laporan via radio, kode singkat. Katakan kita temukan kemungkinan Liberty Ship dalam kontak dengan kapal Jepang di koordinat ini. Minta perintah. Untuk saat ini, kita hanya melakukan intimidasi. B-25 itu menurunkan ketinggian lagi, kali ini melintas lebih dekat ke kapal patroli Jepang. Saat melintas, salah satu penembak sisi menembakkan beberapa rentetan pendek bukan langsung ke kapal, tapi cukup dekat untuk membuat jelas. Kami melihat kalian. Peluru-peluru itu menghantam air, menimbulkan percikan di dekat haluan kapal patroli. Di dek kapal Jepang, pelaut-pelaut menunduk. Beberapa berteriak, "Tai! Mereka menembak peringatan!" Nakamura mengencangkan rahang. Jangan balas! Jangan balas! Mereka ingin memancing kita." Ia tahu, kalau kapal patroli kecilnya balas menembak pesawat bomber Amerika, mereka akan kalah dalam hitungan menit. Bagi yang melihat dari Liberty Ship, adegan itu seperti sesuatu dari film perang. Pesawat sekutu menembak peringatan ke dekat kapal patroli Jepang, namun tidak menyentuh mereka.
Morphy memekik kecil. Haha, kau lihat itu, mereka takut. Pesawat kita bikin mereka meringkuk. Lopez menghela napas lega. Meski hanya sedikit, itu belum menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya, Jepang tahu mereka diawasi Kapten Dawson yang tetap di anjungan. Mengangkat sedikit tangannya ke arah pesawat sebuah salam yang mungkin tidak akan pernah terlihat oleh pilot. Tunjukkan ke mereka bahwa kapal ini masih punya kawan, katanya pelan, entah kepada pesawat, awaknya, atau hanya kepada dirinya sendiri. Keputusan sulit kini berada di tangan Nakamura. Tetap di sana dan melanjutkan boarding berarti bermain kucing-kucingan dengan pesawat yang bisa kapan saja memanggil penguatan atau langsung melancarkan serangan. Mundur berarti melepaskan kesempatan besar merebut kapal Liberty. Akhirnya, realisme militer mengalahkan ambisi pribadi. Tarik diri sementara, perintahnya keras. Kita lapor ke komando, kalau mereka kirim kapal yang lebih besar, atau pesawat kita sendiri, kita kembali. Untuk saat ini, kita tidak bisa hadapi ancaman udara tanpa dukungan. Kapal patroli Jepang perlahan membelok, menjauh dari Liberty Ship. Di dek Liberty Ship, sorak kecil spontan pecah tak besar, tapi cukup untuk melepas ketegangan yang sejak pagi menjerat dada mereka. Don't cheer too loud, tegur Dawson singkat. Mereka mungkin menjauh sekarang, tapi perang belum selesai, dan kita masih terjebak di laut musuh. Namun di dalam hatinya, ia mengakui ini adalah napas lega pertama dalam berjam-jam. Pesawat B-251 kali lagi melintas, kemudian mulai naik, mengambil ketinggian. Haris memandang ke bawah sekali lagi. Untuk saat ini, kita sudah memberitahu mereka bahwa mereka diawasi, katanya. Kalau kita dapat perintah untuk kembali, kita tahu di mana menemukan mereka. McKay mengangguk. Semoga mereka bertahan sampai itu terjadi. B-25 itu berlalu, suaranya memudar. Langit kembali kosong, sore mulai merambat. Cahaya matahari condong, permukaan Laut Jawa memantulkan warna keemasan. Liberty Ship itu kini sendirian lagi tapi tidak sama seperti tadi pagi. Ia telah menghadapi kapal patroli Jepang. Hampir di boarding. Diselamatkan sementara oleh kehadiran pesawat sekutu. Dan tetap mengapung, meski terjebak di laut musuh. Di anjungan, Dawson menatap garis pantai yang jauh. Dalam pikirannya, muncul satu ide gila. Kalau mesin tidak bisa kita hidupkan dengan normal, mungkin kita bisa paksa kapal ini hanyut perlahan ke arah perairan dangkal. Bukan untuk kembali ke Australia, tapi untuk mendekati pantai Indonesia. Collins memandangnya ragu. Anda mau mendekat ke daratan musuh? Kalau kita tetap di tengah laut, kita target empuk, jawab Dawson. Di dekat pantai, kita punya kesempatan lain. Mungkin nelayan lokal, mungkin gerakan bawah tanah, mungkin bahkan kita bisa tinggalkan kapal ini dan menjejak daratan Nusantara. Ia menatap lambung kapal, seolah berbicara kepada baja itu sendiri. Kapal yang dibangun dalam hitungan minggu atau bahkan 4 hari, di yard lain tidak, selalu mati di dasar laut. Kadang, ia harus berakhir sebagai rongsokan di pantai asing, untuk jadi saksi sejarah yang tak pernah dicatat resmi. Di malam hari, lampu-lampu di Liberty Ship diredupkan. Mesin masih setengah mati, tapi O'Reilly dan orang-orangnya mulai bermain-main dengan kombinasi darurat. Tekanan minimal, putaran pelan, memanfaatkan arus. Sedikit demi sedikit, kapal itu mulai bergeser hanyut. Pelan, ke arah barat daya, ke arah Nusantara. Kau, sebagai penonton, kini bisa melihat peta di layar. Garis tipis menunjukkan jalur drift kapal ini. Sedikit melengkung, mengikuti arus dan angin. Di sebelah Selat Madura dan pesisir Jawa Timur, satu titik kecil bergerak perlahan. Hampir tak terlihat. Namun langkah kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu. Kemungkinan bahwa kapal Liberty ini, simbol industri Amerika tidak hanya melewati, tapi benar-benar akan mendarat di Indonesia. Entah sebagai kapal utuh yang kandas di perairan dangkal, entah sebagai bangka yang pecah menjadi bagian-bagian, atau sebagai sumber besi tua dan komponen yang kelak diurai oleh tenggen-tenggen penduduk lokal setelah perang. Di bab berikutnya, langkah kapal ini akan membawa kita semakin dekat ke pantai Nusantara dan ke cerita bagaimana jejak kapel-kapel Liberty Amerika bisa meninggalkan bayangannya di Indonesia.